Ya, hari ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan yang sering ditanyakan dan yang sudah memecah gereja juga. Dan ini masalah yang sangat simpel, sederhana, tetapi kita akan pelajari dari sudut pandang sejarah, terus kemudian etimologis, historis, dan teologis, serta praktek gereja. Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dengan jelas, benar, dan dengan sangat clear. Supaya kami sungguh-sungguh dapat merasakan yang penting, yang bermakna, yang esensi lah yang kami harus pegang dan yang menyatukan kami. Bukan perbedaan-perbedaan secara ritual ataupun perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujungnya. Tuhan pimpin kami supaya kami berpandangan luas dan dewasa. Dan kami akan mempelajari baptisan, diselam, dipercik, atau cuman dituangkan. Tuhan pimpin kami supaya kami bisa memberikan satu penjelasan dan khususnya hamba-Mu dalam segala kelemahan. Dan Tuhan sempurnakan dalam kuasa Roh-Mu. Dan juga melalui firman-Mu kami akan belajar dan taat dalam satu hati yang shalom dengan Engkau Tuhan. Shalom dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, sebelum kita memulai seperti biasa ya, saya akan membahas dan memberikan satu penjelasan singkat tentang isi hari ini ya. Jadi kita melihat ada satu gambar yang ada ini, yaitu gambar bagaimana Tuhan Yesus dibaptis ya, istilah dibaptis. Dan Tuhan Yesus tidak dibaptis dengan konsep pertobatan, artinya diselamkan, kemudian dia bangkit. Nah ini penting ya, jadi ini arti adalah Yesus tidak lahir baru. Karena Yesus suci, kudus, dan dia tanpa dosa. Jadi dalam penemuan-penemuan dan juga lukisan-lukisan dalam zaman dahulu, itu kebanyakan Tuhan Yesus, karena pengaruh juga aliran-aliran teologi, maka hampir semua tulisan yang ada dan juga beberapa penemuan, ya ini nanti kita buktikan ya bersama-sama. Tuhan Yesus dituangkan atau dialirkan air dari kepala sampai ke kakinya. Jadi kalau dikatakan Yesus keluar dari sungai atau keluar dari air, ya tidak jelasan sungai tapi air, dan itu jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu masuk dalam air dan keluar dalam air. Nah, kalau di dalam beberapa tradisi yang ada seperti Katolik dan juga Protestan atau Presbyterian dan juga gereja-gereja yang lain yang dituangkan dipercik, nah seperti yang digambar ini ya. Dan ini yang sering yang kita lihat eh, hampir berapa puluh tahun yang setelah kita lewati itu kebanyakan seperti ini. Jadi Sungai Yordania itu tidak sampai ke bahu gitu ya. Jadi seperti kita dibaptis kan banyak air kan sampai di bahu kemudian kita ditenggelamkan. Nah konsep itu di dalam konsep perjanjian lama itu sebenarnya tidak ada ya, tidak dimiliki. Dan perjanjian lama tidak ada diselamkan, tapi dipercik terus dituangkan dan itu semua yang ada dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita ikut perjanjian lama, maka sesuai itu semuanya konsep itu adalah kebanyakan tidak diselam dan kita belajar dari perjanjian lama. Dan bagian perjanjian baru, nah kata antibaptizo, nah itu yang jadi problem ya, jadi problem dan juga pertentangan secara kalau kita ngomong secara pemakaian kata literal gitu kan. Jadi arti Yunani apa, baptizo artinya menyelamkan, arti juga dicelupkan, juga direndam. Jadi itu sebenarnya baptizo itu mengandung arti yang bukan hanya diselam, ya, tetapi juga dicelupkan, direndamkan atau ditenggelamkan dan kemudian diangkat. Ya seperti kita pewarna kain gitu kan. Dan kemudian dalam baptisan dalam perjanjian baru bagaimana nanti kita pelajari dan mendekati ke dibaptis selam atau dibaptis dengan percik atau dituangkan. Jadi ini keduanya ini sebenarnya kalau sudut pandangnya benar, kedua ini benar ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi lambang itu dipakai apa dan menunjukkan pada apa. Nah, kalau itu benar maka ikut perjanjian lama itu dipercik dan dituang gitu ya atau dialirkan airnya. Kalau ikut secara literal dan dalam beberapa penemuan sejarah gereja dan juga arkeologis itu ada penemuan-penemuan bahwa itu diselamkan. Beberapa gereja bersejarah itu menyelamkan. Jadi tidak ada satu kepastian kemutlakan bahwa setiap baptis harus diselam. Itu penting ya, penting. Ya ini
Kita akan membahas tentang baptisan Yohanes kepada Tuhan Yesus, baptisan Sida-Sida Otopia, dan makna simbolis ya. Jadi simbolis itu menunjukkan Roma 6:3-4 ayat 3 dan 4 itu menunjukkan itu adalah lambang lahir baru. Ya, sudah jelas ya, lahir baru. Lambangnya apa? Dimasukkan dalam kematian Kristus dan kemudian dibangkitkan dalam kebangkitannya. Jadi dihidupkan dalam kebangkitannya. Dan itu arti dikatakan diselam, ya, baptisum. Jadi itu bukan arti bahwa itu literal seperti yang kita masuk darah Yesus kemudian kita diselamkan dalam kematian secara literal gitu kan. Kita tidak mati bersama Tuhan Yesus, itu sudah lewat. Tuhan Yesus sudah lewat. Tapi dalam arti iman, lambang dan juga arti secara sakramen ya. Dan itu bagus sekali kita belajar itu. Dan kemudian cara penyelaman atau lebih tepat menggambarkan penguburan dan mati bersama Tuhan Yesus dan kemudian bangkit. Nah, kita akan melihat bukti historika, biblika ya. Jadi praktek gereja mula-mula bagaimana, dan kita akan belajar beberapa gereja termasuk Tertullianus dan Konstantin Agung atau Konstantinopel raja saat itu ya. Dan kemudian bagaimana dengan gereja Katolik yang mulai abad 13 mereka lebih menekankan dan memakai ritual yaitu percik atau tuang ya. Dan reform Protestan yang mulai dari Martin Luther juga masih memakai itu dan banyak beberapa ikut Islam ya, jadi ikut Islam dan itu terjadi perbedaan ritual, tapi tidak pernah masalah dengan arti secara prinsip kebenaran imannya. Dan ini penting ya, jadi bukan mereka kemudian bertengkar, enggak. Jadi sebenarnya keluar gereja ada yang baptis itu sebenarnya sesuatu yang diperbolehkan. Jadi bukan perpecahan gereja sebenarnya, tapi itu adalah mereka lebih menekankan dan kita tidak menolak diselam ataupun dipercik. Nah, itu posisi gereja harus benar. Dan pandangan teologis nanti kita akan bahas berkaitan dengan sunat dan bagaimana pandangan tokoh-tokoh seperti setelah reformasi ya, John Owen, kemudian Richard Baxter dan para tokoh-tokoh Injili Puritan atau Reform Puritan. Nah, terus kemudian baptisan dengan yang aliran gereja baptis. Nah, gereja baptis itu harus dibaptis. Ya, itu adalah satu peraturan gereja. Bagaimana kalau dipercik? Mereka tidak menerima percik. Gereja itu tidak menerima percik karena mereka percaya itu dibaptis. Nah, ini menjadi satu kekhususannya. Jadi gereja itu harus diselam dan arti juga ada dasarnya dalam Alkitab. Kita akan bahas pandangan teologis tentang beberapa tokoh yang tadi kita akan pelajari itu sudah ada semua ya. Baptisan bayi juga termasuk di dalamnya. Mengapa yang baptisan gereja baptis itu tidak membaptis bayi atau Pentakosta karismatik dan semua gereja yang beraliran GBI dan semuanya tidak membaptis bayi, GKI dan gereja-gereja mainstream yang lama membaptis ya, membaptis dengan bayi dibaptis. Nah, tokoh-tokoh baptis Puritan itu John Smith, kemudian Benjamin Kitch dan juga saya akan menjelaskan bukti arkeologis. Ya, bagaimana bukti arkeologis itu zaman dulu itu dibaptis atau diselam, ya, dibaptis, diselam atau dipercik atau dituangkan, dan semua ada buktinya semua. Arkeologis ada yang diselam, ada yang dituangkan, ada, dan itu ada semua. Jadi kita harus terbuka ya. Jadi kita jangan berantem karena hal-hal yang memang kita nggak patut untuk bertengkar gitu. Kita berhati terbuka dewasa dan kita saling menghormati dan saya pikir itu paling menenangkan, menyenangkan dan menenteramkan. Ya. Pandangan teologi Westminster nanti saya akan bahas karena saya dari azas dan juga belajar saya dari pengaruh dari Westminster banyak. Maka saya menjelaskan ini supaya kita mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, ya, lebih luas. Nah, ini pandangan dari beberapa tokoh Puritan, penjelasan teologianya apa, dan termasuk rektor-rektornya yang saya akan sebutkan di sini, Ian Duguid, Bailey, George Bailey, dan juga John Frame, dan hampir semuanya yang ada di Westminster, semuanya pandangannya adalah tidak menolak selam, tetapi juga tidak mengagungkan percik dan juga tuang ya. Jadi itu sama. Jadi kita tidak menekankan tentang ritualnya menjadi esensinya, tetapi kita menekankan esensinya yang akan disaksikan dengan ritualnya. Dan ini sangat penting ya, beberapa pandangan. Nah, ini kemudian kesimpulan. Oke, saya akan membahas ini ya. Dan kita akan masuk bersama-sama bagaimana kita bisa secara dewasa bisa membuka hati kita. Oke, yang pertama kita akan membuka di dalam kitab Matius pasal 3 ya. Kita akan baca Matius pasal 3. Matius pasal yang ketiga
ayat yang ke-16. Nah, perhatikan ada satu konteksnya ya. Saya bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini katakan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Berarti Yesus sebelumnya masuk dalam air. Penjelasan masuk dalam air, apakah seluruh tubuhnya masuk dalam air dan keluar seluruh tubuhnya keluar dari air. Nah, itu tidak ada satu pernyataan secara detail dan betul-betul penjelasan secara literal dan persis gitu ya. Jadi tepat itu keluar dari mana, airnya seberapa. Nggak ada. Jadi cuma dikatakan keluar dari air. Jadi keluar dari air itu bisa dia hanya setengah, hanya sepinggang, dan dia keluar dari air. Jadi keluar dari air itu artinya mulai dari selutut, mulai dari sepinggang, atau cuman sedada, dia keluar dari air. Nah, coba kita perhatikan secara logis ya. Kalau di sungai, kita masuk ke dalam dan kira-kira lebih dari 1 meter, dan itu sangat ada resikonya dan bisa berbahaya kalau air itu lagi besar gitu kan. Dan saya pikir nggak mungkin kalau dijelaskan dalam waktu Tuhan Yesus dibaptis dan kapan situasinya. Itu air Sungai Yordan itu tidak sepenuh yang kita pikir, dan itu cuman kira-kira paling tinggi itu sepinggang orang dewasa itu sudah sangat tinggi, kecuali kita masuk ke tengah gitu kan. Nah, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu kalau kita lihat konteksnya itu berada di pinggir, bukan di tengah. Bukan di tengah-tengah terus ayo masuk ke dalam tengah, dan itu sangat berbahaya sekali. Ya, jadi kita harus mengerti, dan juga kita harus tahu bahwa Yohanes Pembaptis dia adalah seorang nabi, dan dia pasti mengikuti, dan dia harus taat dengan kenabiannya dan panggilannya, dan dia melakukan baptisan itu berdasarkan tradisi yang ada. Jadi dia tidak akan melanggar tradisi itu. Ini kalau kita pikirkan itu. Jadi kata baptiso, keluar dari air, itu bukan berarti ditenggelamkan. Bukan berarti seluruh badan Tuhan Yesus sampai kepala rambutnya itu tenggelam, seperti yang kita lihat dari baptisan baptiso yang dilakukan oleh gereja-gereja yang melakukan menenggelamkan. Ya, setelah itu kita harus terbuka dengan wawasan ini. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani baptiso itu bukan hanya arti menyelam ya, mencelupkan, merendam, dan juga kalau kita tahu bahwa mencelupkan warna itu, semua warna itu harus diwarnai. Nah, konsep menyelamkan, mencelupkan, merendam itu adalah konsep tentang bagaimanakah seseorang itu mendapatkan kelahiran baru, mendapatkan status. Sedangkan Tuhan Yesus itu bukan baptisan pertobatan. Bukan baptisan diselamkan seperti Yesus mati, diselamkan untuk dosa-dosanya dan kemudian dibangkitkan dosa. Bukan. Tuhan Yesus, sekali lagi, kalau kita pakai contoh Tuhan Yesus ditenggelamkan sebagai baptisan pertobatan penyesalan, itu salah besar. Karena Tuhan Yesus tidak dibaptis karena dosa, karena dia menyesal dan bertobat, bukan. Tapi dia adalah dianugerahkan dan dia diangkat, diurapi seperti itu. Dan dia statusnya itu diproklamasikan oleh Bapa sendiri dari surga, langsung berikan suara. Jadi ini konteksnya beda ya. Jadi konteks teologisnya beda, dan juga kalau kita pelajari hal-hal yang bersifat baptisan itu diselam, arti diselamkan itu, maka kita konteks sejarah, konteks dari ritual perjanjian lama, konteks dari Yohanes, konteks daripada semua hukum Taurat semuanya, maka itu tidak bisa masuk kalau itu ditenggelamkan ya, dalam arti teologis, ritual, dan secara hukum Taurat, karena tidak ada prosesi seperti itu. Jadi ini kita belajar ya, kita belajar. Nah, secara linguistik memang betul baptisan cenderung mengacu kepada penyelaman yang penuh dengan air. Jadi ada bukti-bukti gereja-gereja yang awal gereja dan beberapa gereja dalam sejarah itu memakai diselamkan. Jadi Markus 1 ayat 10 juga sama, Matius 3:16, dan dikatakan ia keluar dari air. Nah, semua keluar dari air ya. Berapa banyak tubuhnya, batasnya apa, tidak ada yang tahu dan tidak dijelaskan. Jadi kita jangan bertengkar yang tidak jelaskan Alkitab. Ya udah, keluar dari air bisa selutut, sepinggang, dan juga bisa ya seperut gitu atau sedada. Kalau sedada kayaknya
Itu sangat sulit. Di sungai itu kalau udah sungai itu bentuknya bukan datar ya, dia jadi miring gini. Jadi kalau dia miring gini, kalau dia tenggelamkan itu bisa ke bawah arus. Nah, makanya kalau kita baptisan itu di kolam yang dibentuk dan kemudian seperti kolam kecil gitu kan, dan yang kira-kira 1,20 meter dan orang itu dipegang dan ditenggelamkan. Kalau zamannya Tuhan Yesus nggak ada seperti itu ya. Jadi kita nggak mungkin itu ditenggelamkan seperti konsep kita sekarang. Dan saya pikir Yohanes tidak akan melakukan seperti menenggelamkan yang kita lakukan. Oke, nah dari sini kita melihat bahwa konsep ini secara literal dan juga linguistik itu baptizo bisa menjelaskan pada kita bahwa itu ditenggelamkan dari arti ini ya, linguistiknya. Nah, saya tidak menolak dan semua orang tidak menolak bahwa dibaptis selam itu salah. Enggak salah. Enggak salah sama sekali. Dan itu diperbolehkan, dibenarkan. Dan juga baptisan secara percik dan dituangkan atau seperti kita lihat seperti bala keselamatan gitu kan, yang memakai bendera, itu semuanya ada suatu lambang dan kita harus bisa menerima itu dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang meaningnya. Jadi bukan formnya, bukan bentuk ritualnya, tapi maknanya. Dan kita harus terbuka dalam hal ini dan tidak saling menuduh bahwa bala keselamatan itu tidak sah dan tidak diselamatkan Tuhan karena baptisannya salah, caranya salah seperti itu ya. Nah, kita tidak diperbolehkan menghakimi dengan cara seperti itu dan saya pikir gereja-gereja juga harus belajar ini. Ya, banyak hal bukan hanya baptisan ya. Ada lagu, terus kemudian irama, kemudian kesenangan kita tentang klasik, terus tentang kontemporer, terus ada yang dangdut, ada yang musik roncong, ada musik yang Afrika, dan setelah itu semuanya kita harus terbuka. Formnya itu bisa berbeda-beda, tapi meaningnya dan spiritualnya, rohnya, arti rohaninya itu harus sama dan bersumber pada kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran. Nah, itu saya juga ada khotbah Yohanes 4:24 dan juga 34 tentang bagaimana Yesus mengatakan bahwa ritual itu bukan hanya di satu tempat, di satu gedung, satu bait Allah, bukan. Nanti orang menyembah dalam roh dan kebenaran dan tidak mengacu kepada tempat. Nah, artinya formnya. Jadi meaningnya yang penting. Nah, ini penting sekali ya. Dan kemudian yang kedua kita lihat ya, Yohanes 3:23. Sebab Yohanes membaptis juga di Ainon. Nah, Ainon itu adalah satu tempat yang disebut Ainon, itu adalah air yang melimpah. Airnya itu sumber air. Dekat Salim itu. Nah, perhatikan sumber air ini itu apa? Lambang sebenarnya adalah lambang penyucian. Jadi kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, ini semua lambang penyucian, bukan lambang lahir baru. Arti lahir baru mati, ditenggelamkan, dan kemudian dibangkitkan. Dan Ainon dekat Salim itu lambang penyucian. Nah, kalau saudara buka buku-buku perjanjian lama orang-orang Israel dan juga Yahudi semuanya, itu jelas ya, itu berkaitan dengan lambang penyucian. Nah, kita lihat ini, yang Yohanes waktu membaptis Tuhan Yesus itu di dekat Ainon gitu ya. Bagaimana dengan Sida Ethiopia, kisah 8 ayat 38 dan 39. Dikatakan di situ Filipus dan Sida Ethiopia turun ke dalam air, baik Filipus mau Sida itu, lalu Filipus membaptis dia. Ya, membaptis dia. Jadi membaptis dia itu dalam tanda menenggelamkan. Nah, ada beberapa cara menenggelamkan. Jadi yang paling logis adalah Sida Ethiopia itu ditenggelamkan. Jadi dia berdiri kemudian turun, jadi seperti menunduk gitu kan, menyembah gitu, dan dia tenggelam dan kemudian dia bangkit. Apakah tenggelamnya itu sampai betul-betul kepalanya masuk? Nah, di situ tidak ada penjelasan. Ya, jadi kita harus terbuka dan kita harus berdasarkan fakta yang ada. Dan kemudian kita lihat makna simbolis dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa melambangkan kematian waktu dibaptis. Ya, masuk bersama dalam kematian Kristus. Jadi seluruh hidup kita itu betul-betul ditenggelamkan dan dikuburkan. Nah, ditenggelamkan sebenarnya mati itu dikuburkan. Manusia lama kita itu dikuburkan dan kemudian kita diberi kebenaran dan kuasa kebangkitan, dan waktu Yesus bangkit, maka kita dijamin bahwa kamu akan bangkit menjadi manusia baru. Nah, perhatikan ya. Jadi Roma pasal 6 ini adalah konteksnya adalah untuk kelahiran baru.
Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5, Roh Kudus itu akan berkarya dan melahirbarukan kamu dari air dan roh. Nah, perhatikan air dan roh. Berarti bukan perkara tentang air yang bersifat literal fisik yang kita lihat air. Jadi air itu tidak melahirbarukan. Nah, sedangkan beberapa pandangan gereja-gereja kuno, gereja-gereja Roma Katolik bahwa air itu juga menjadi sakramentum, menjadi sakramen dan yang menentukan juga keselamatan dan berperan air itu. Nah, di dalam pandangan reformasi dan juga kaum Injili juga mengatakan bahwa itu sebagai lambang dan bukan sesuatu yang betul-betul ritual. Jadi air dan roh. Itu lambang daripada Kristus mati dan kemudian bangkit. Nah, kita tidak memakai baptisan yang dilakukan oleh kaum reformasi Injili dan semuanya, atau Reform atau Puritan atau gereja Baptis juga. Itu bukan memakai sebagai lambang lahir baru. Nah, saudara, ini penting. Kenapa? Itu adalah lambang pengudusan, penyucian, seperti penyegelan, ya, pengurapan. Untuk apa? Hidup menjadi kudus, hidup menjadi seiring dengan kebenaran, keadilan Allah, dengan kekudusan Allah. Jadi kalau kita percaya begini, ya, kalau saya orang yang percaya lahir baru, maka apakah saya sudah lahir baru setelah kemudian saya percaya, saya mengaku bahwa saya menerima Kristus? Nah, waktu saya menerima Kristus, percaya pada Kristus, itu sudah langsung mendapatkan baptisan dalam tanda petik iman di dalam roh. Jadi kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita bangkitkan. Untuk menunjukkan bahwa kita bersama dengan Kristus dan hidup kita akan disertai, dipimpin oleh roh dan ditahirkan, dikuduskan. Maka saya membuktikan itu apa? Saya harus ikut di dalam kesaksian saya sebagai terang dan garam. Maka saya dibaptis menunjukkan apa? Saya sekarang milik Kristus. Bukan air baptisan itu menunjukkan bahwa kamu dengan air ini kamu dilahirbarukan. Bukan. Ya. Nah, ini pandangan kita berbeda dengan pandangan gereja mengatakan bahwa air itu melahirbarukan kita. Tidak sama sekali. Yang melahirbarukan kita adalah darah Kristus dan tubuh Kristus. Kita mati bersama dengan Kristus, kita bangkit dengan Dia, dengan kebangkitannya, dengan tubuh yang baru. Nah, itu arti the meaning, the spiritual meaning, dan arti rohani daripada dibaptis itu di sini. Ya, the meaningnya. Tapi formnya, nah, kita menunjukkan formnya itu dalam ritualnya. Jadi ada perbedaan, kita harus jelas perbedaan antara seseorang kita itu dilahirbarukan dan kita kemudian dituntun di dalam pengudusan, pentahiran, dan hidup bersama dengan roh Tuhan, bersitu bersama dengan firman, dan kita dibaptis sekali dan kita berjalan dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi baptisan itu sebenarnya sekali. Ya, itu satu pengakuan. Indonesia merdeka itu sekali dan tidak diulang-ulang. Termasuk kita menikah, ya sebenarnya gitu. Termasuk kita itu mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita, itu sekali dilakukan, itu untuk selamanya. Ya, itu bentuk biasanya bentuknya kata kerja itu auris. Jadi sekarang dilakukan selesai dan berjalan untuk selamanya. Nah, ini yang membuat perbedaan. Kenapa ada orang bisa menerima baptisan dalam arti sebagai kita lahir baru, sebagai lambang yang menunjukkan dengan ritual itu kita sudah lahir baru, bukan dilahirbarukan oleh air, bukan. Air tidak melahirbarukan kita, yang melahirbarukan kita adalah darah Yesus. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Karena di situ kita akan mengerti, oh kenapa orang itu kok tidak diselam, kenapa orang itu dituangkan, kenapa orang itu dipercik, kenapa orang itu diakui dan cuman diguyur seperti itu kan, dan dibaptis juga diguyur seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Berarti mereka melihat bukan arti secara rohani lahir baru, mati dan dikuburkan bersama Kristus, bukan dijelaskan dengan apa? Dengan air itu menjadi satu proklamasi, bukan sebenarnya. Proklamasinya sudah selesai. Saya percaya Yesus, itu proklamasinya. Jadi kapan saya lahir baru? Nah, waktu saya percaya Yesus. Untuk menunjukkan saya lahir baru kepada gereja menjadi kesaksian, maka saya dibaptis. Untuk apa? Menunjukkan bahwa saya lahir baru, saya hidup dipimpin oleh firman, oleh Kristus. Nah, itu adalah pentahiran hidup yang dikuduskan dan semuanya. Ini penting, kenapa? Karena disinilah kita terjadi peperangan dan perpecahan yang luar biasa. Pada waktu gereja, ada gereja baptis, anabaptis, dan gereja waktu itu reformasi. Dan kenapa berpisah? Karena penekanan ritual dan makna teologisnya itu menjadi sesuatu yang harus disadari. Dan kita bisa menerima jika gereja baptis melakukan baptisan selam dan kita tidak menolak, dan itu kita tidak juga melarang ataupun mengutuki orang seperti itu atau menyalahkan, tidak sama sekali. Tetapi kita harus tahu meaningnya, spiritual meaningnya, itu harus betul-betul paham
baru kita bisa mengerti posisi kita di mana. Oh, berarti kamu posisinya melambangkan lahir baru. Jadi dibaptis itu mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Jadi artinya diselamkan dan kemudian dibangkit. Sedangkan orang-orang yang reformasi, orang-orang yang injili, orang-orang yang seperti gereja GKI, yang gereja-gereja lama yang dari dulu yang sudah puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, mereka dipercik, diselamkan atau dituangkan, termasuk gereja Katolik. Itu menunjukkan pada maknanya. Nah, ada perbedaan sih dengan gereja Katolik, bahwa gereja Katolik air itu juga berperan sebagai alat sakramentum. Jadi menjadi sesuatu keharusan. Nah, kalau di reformasi itu berbeda, yaitu sebagai lambang. Dan bukan air itu menyelamatkan. Jadi tidak ada air pun tidak masalah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak air gimana? Kamu sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah. Bagaimana kalau nggak ada kesempatan? Ya nggak apa-apa. Ya, seperti nanti kita lihat 3.000 orang percaya bagaimana mereka dibaptis. Nah, apakah nanti menyusul baptisnya? Setelah itu semuanya tidak dijelaskan. Jadi kita percaya bahwa 3.000 orang yang percaya pada waktu Petrus berkhotbah itu tidak menerima baptisan. Mereka menerima baptisan langsung dari Roh Kudus. Ya, jadi baptisan Roh Kudus, lahir baru, dan baptisan ritual itu beda artinya, beda semuanya. Ya, kita harus tahu penempatannya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa penyelaman itu lebih benar, lebih tepat, lebih rohani, lebih teologis gitu ya. Nah, itu tidak ya. Atau yang dituangkan, dipercik atau dituangkan, dipercik atau ini ya, istilahnya diurapi gitu kan. Jadi mengalir dari atas seperti minyak di kepala Harun gitu. Setelah itu bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang paling benar. Jadi semua form ritual itu formnya. Itu kita harus terbuka terima asal nggak menyesatkan saja. Ya, dalam arti bahwa artinya berbeda dengan yang ada dalam Alkitab. Ya, di sini kita bisa ngerti ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat bukti historis. Nah, di dalam buku Didache yang ditulis oleh Bapak Gereja, ya, dalam Bapak Gereja mula-mula itu, saudara, kita melihat bahwa Bapak Tertullianus menyatakan bahwa baptisan dengan menyelam adalah praktek yang umum yang terjadi pada masa itu, 200 Masehi. Jadi 200 Masehi, gereja di mana Tertullianus itu melayani, mereka memakai istilah baptiso itu, mereka memakai diselamkan. Diselamkan ini bukan tubuhnya masuk seluruhnya dan kemudian caranya digeblakan, enggak seperti itu, enggak persis seperti itu. Tetapi kebanyakan dalam tulisan itu adalah seperti gambar yang tadi kita lihat, Tuhan Yesus dibaptis dan cuman nggak sampai sepinggang airnya dan dia turun ke bawah dan menenggelamkan tubuhnya dan dia naik ke atas. Jadi itu diturunkan ke naik. Jadi bukan digeblakan seperti ini ya. Nah, itu juga perbedaan-perbedaan yang bagi kita nggak ada masalah. Jadi jangan masalahkan itu. Dan kita tahu bahwa bukti historis itu ada dalam dokumen-dokumen, ya, dokumen yang ditulis oleh Tertullianus, oleh Irenaeus dan semuanya banyak. Dan kemudian kita pelajari dari kematian Konstantin Agung atau Raja Konstantin, dia dibaptis, dipercik, diranjang, dan itu sudah direkam dalam sejarah, ditulis dalam sejarah. Kenapa? Karena keadaan darurat. Jadi dia belum sempat dibaptis karena mungkin jadi raja, banyak kesibukan peperangan dan kemudian dia mati. Nah, sewaktu dia mau mati itulah kemudian dibaptis, ya, dibaptis dengan cara percik. Ya. Nah, abad pertengahan dari abad 13 gereja Roma Katolik mulai menggunakan metode percikan dan ini ada dalam sejarah mereka dan mereka menetapkan bahwa gereja Katolik melakukan dengan percikan atau dituangkan, ya, dituangkan yang tadi kita lihat gambarnya. Jadi ada seorang yang jemaat dan kemudian pendetanya atau pastornya menuangkan air. Nah, reformasi Protestan, Martin Luther dan semua sampai terus kemudian John Owen, John Calvin, dan juga Jonathan Edwards dan semuanya itu memakai dua ya. Jadi baptisan tuang dan baptisan juga dengan selam. Ya, jadi dalam gereja Protestan atau Reform atau Puritan itu ada perbedaan dan tapi hampir mayoritas orang memakai tuang atau percikan karena mereka memegang arti teologis. Jadi meaningnya, jadi bukan formnya. Nah, oke, pandangan teologis baptisan bukan hanya sekedar simbol tetapi juga tanda perjanjian Allah. Dan apa tanda perjanjian Allah dalam perjanjian lama adalah sunat. Jadi sunat itu tanda perjanjian Allah yang juga menyatakan bahwa kita dipotong. Jadi daging sunat itu, daging laki-laki itu kan punya alat kelamin kemudian dipotong
ujungnya menutupi kepalanya itu dipotong dan kemudian dibuang dan dia menjadi satu dengan Allah. Jadi melambangkan dosanya itu sudah dibuang oleh Allah dan mewakili seluruh tubuhnya, kulit katanya itu kemudian menjadi lambang manusia lamanya itu dibuang. Itu sunatnya. Dalam Kolose pasal 2 11 dan 12 saya akan bacakannya. Kolose pasal 2 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia tetapi dengan sunat Kristus. Jadi sekali lagi ini bukan formnya, bukan ritualnya, bukan prosesnya, tetapi maknanya, meaningnya, teologisnya, artinya gitu ya, yang esensinya. Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara mati. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati dalam pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Dia tidak mengharuskan kita untuk disunat. Jadi artinya apa? Jadi orang-orang yang bukan Yahudi, bukan orang-orang Israel yang percaya kepada Kristus tidak perlu mengikuti ritual. Jadi yang dipentingkan apa? Yaitu makna hidup yang sesungguhnya esensinya. Jadi bagaimana kita dilepaskan dari manusia lama dan menjadi manusia baru. Ya, kemudian diganti dengan kalau kita lihat ganti dengan baptisan. Jadi sunat itu menjadi baptisan. Melambangkan. Jadi bukan ritualnya sekali lagi. Nah, mereka menganggap bahwa bentuk baptisan harus diselam dan tidak harus diselam. Saudara, itu bukan sesuatu yang harus kita mutrakan ya. Jadi kita harus hati-hati di sini. Dan percik atau penuangan lebih teologis atau dikatakan ya kita mau lebih praktis serta memiliki dasar alkitabiah. Nah, contohnya apa? Dalam Yeskel 36 ya, kita akan lihat Yeskel 36 ayat yang ke-25. Demikian. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan engkau. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini jelas ya. Jadi ini adalah sesuatu mengacu pada tanda perjanjian yang merupakan tanda kematian dan kehidupan yang baru. Dan bagaimana kemudian setelah itu ditahirkan, dijauhkan dari tubuhmu hati yang keras, disucikan dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang juga dari seluruh umat manusia. Jadi pembebalan, terus kemudian istilahnya itu orang kekerasan hati gitu ya, jadi kebekuan hati. Nah, itu akan dilembutkan oleh Tuhan dan akan dicairkan oleh Tuhan dan akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, itu dari apa? Yaitu dari arti dibaptis atau sunat. Jadi ini jelas ya, Perjanjian Lama menjelaskan kita tentang arti ini. Dan juga Kisah pasal 2 ayat 41. Kita lihat Kisah pasal 2 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi dibaptis pada hari itu jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Nah, perhatikan, baptis di sini kalau diselam itu nggak ada sungai, nggak ada tempat untuk menyelam. Jadi apakah baptis dilakukan oleh Petrus adalah baptisan percik? Bisa, kalau percik bisa menjadi lambang baptisan. Jadi bukan sesuatu yang literal, sesuatu yang dijadikan hal-hal yang bersifat fisik, tapi dilambangkan dengan air atau sebagai penuangan pada jemaat. Itu kita juga tahu. Dikatakan bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada yang mengatakan pada saya begini, ya yang sedikit agak illogical gitu. Loh Pak, kalau di situ kan bisa saja ada kolam dan semuanya. Kalau kita lihat secara bukti arkeologis nggak ada kolam, nggak ada kolam di tempat itu. Dan itu waktu-waktu yang sangat sulit bagi orang Kristen dan mereka tidak bisa sembarangan karena Saudara tahu bahwa mereka sedang diancam dan mereka sedang mau dibunuh. Jadi waktu mereka melakukan itu, 3.000 orang kalau dibaptis satu-satu oleh Petrus ataupun oleh 11 rasul itu. Dan itu dilakukan, di mana dilakukan? Nah, saudara, prosesi itu bukan 1-2 menit, itu bisa berjam-jam.
kalau 3.000 orang. Dan itu ya kita illogical. Jadi kita harus betul-betul belajar bahwa logik itu bukan berdosa. Logik itu bukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan, tapi logik itu menunjukkan bahwa iman bekerja di dalam kelogisan kita. Jadi kita harus belajar untuk berpikir seperti itu. Ya, hal-hal yang perlu dipikir dengan logik itu kita harus lakukan itu. Dan Tuhan Yesus juga sama, para rasul juga sama, memakai hal seperti itu sebagai kebenaran yang bersifat memimpin kita ke dalam hal-hal yang bersifat realita yang nyata. Ya, dari sini kita melihat bahwa mereka menganggap bahwa bentuk baptisan tidak harus selam karena alasan-alasan seperti tadi ya. Jadi Kisah Para Rasul dan juga banyak di dalam Alkitab yang seperti kepala penjara di Filipi juga sama. Di penjara itu nggak ada kolam yang untuk masuk atau sungai, nggak ada. Dan kemungkinan besar adalah air ya hanya air yang mungkin ditimba atau ada di baskom dan seperti itu, dan bisa dilakukan dengan dituangkan air. Nah, surah itu lebih masuk akal, ya lebih masuk akal. Jadi bukan kita menolak baptisan selam. Kalau bisa selam, ya silakan selam. Kalau nggak ada selam, ya dituangkan, nggak ada masalah. Dan itu adalah merupakan satu lambang ya. Jadi itu kita harus belajar melihat hal-hal yang penting, esensi, yang hakikat. Oke, nah kita lihat sekarang tokoh-tokoh di dalam Injili atau teologi tokoh-tokoh Puritan dan juga dari reformasi atau reform. John Owen itu yang terkemuka itu dia sangat menekankan tentang perjanjian Allah dengan umatnya dan pentahiran, penyucian. Jadi dia menerima baptisan bayi. Ya, baptisan bayi artinya bahwa bayi itu juga harus disahkan dalam imannya. Richard Baxter juga sama. Jadi dia memakai cara percik ya. Jadi percik dan penuangan yang sah, tidak ada keharusan diselamkan ya bagi anak-anak dan juga bagi orang tua, dan tidak harus mencari sungai. Nah itu penting ya. Jadi kalau orang mengatakan, Pak, kalau baptisan kita nggak di sungai Yordan itu nggak sah. Saudara, itu adalah pendapat yang saya bisa ngerti kalau orang itu nggak ngerti. Tapi kalau orang itu ngerti dan ngotot dan harus semua jemaat ke sana, saudara, itu menunjukkan pandangan yang sangat menyimpang dari firman Tuhan, dari iman kebenaran. Jadi semuanya harus ke Yordan lagi dibaptis seperti Tuhan Yesus. Saudara, itu satu, ya kalau saya ngomong itu sangat bodoh sekali. Ya, bodoh teologi, bodoh pengertian. Baptis yang dilakukan oleh gereja-gereja baptis, saudara, itu ada baptisan yang harus kita terbuka, kita menerima, tidak menolaknya. Karena hal itu yang ditekankan apa, artinya apa. Ya, sekarang kita melihat pandangan teologis tentang baptisan, itu adalah tanda perjanjian dan kesaksian iman pribadi kepada gereja, dan dia harus, jika bisa melakukan itu, dia harus lakukan itu ya. Dan itu penting sekali. Baptisan dilakukan melalui apakah penyelaman, apakah penyiraman, apakah penuangan atau percikan, dan semuanya itu adalah sah dan tidak ada yang boleh saling mengklaim bahwa dia paling benar. Karena ritual, bentuk-bentuk ritual, upacara-upacara adalah bukan esensinya, bukan kebenaran yang ada di sana. Itu mewakili dan alat anugerah Allah. Ya, itu penting sekali ya. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung baptisan, ya termasuk gereja reformasi itu John Smith, Benjamin Fitch, itu juga orang-orang reform Puritan ya. Nah, bagaimana dengan bukti arkeologis? Bukti arkeologis juga menjelaskan pada kita baptisterium atau bukti-bukti yang ada dalam baptisan ditemukan pada abad kedua, setelah abad pertama menuju abad kedua di Israel, di Turki, dan beberapa tempat yang ada, khususnya gereja-gereja yang menjauh dari pusat-pusat pertemuan. Dan di situ ada beberapa peninggalan arkeologis, ya bentuk kolamnya ada, walaupun nggak besar nggak, tapi cukup untuk beberapa orang datang dan bisa diselam ke sana, dan itu ada air, dan biasanya tempat-tempat itu tempat-tempat yang banyak air ya. Nah, gereja Dura Europos tahun 2500 Masehi di Syria atau Suria itu memiliki kolam besar untuk baptisan selam. Jadi ini sudah disetting, gerejanya besar, dan sampai sekarang itu gereja ini masih ada peninggalannya. Terus lukisan dan mosaik kuno yang dari kaca itu yang berwarna itu menunjukkan gambar orang dibaptis dengan masuk dalam air, bukan hanya dipercik. Jadi ada gambarnya yang dipercik juga ada yang dimasukkan dalam air. Jadi dua-duanya itu ada bukti arkeologis, ada bukti sejarahnya, ada bukti semuanya. Ya. Jadi kesimpulannya secara etimologis, secara teologis ya, secara teologis artinya secara bukti bahasa ya, secara bukti linguistik, bahwa baptisan itu
adalah boleh diselam, tetapi bukan dimutlakkan harus diselam. Jadi kita nggak boleh menolak baptisan selam. Ya. Dan dari kata yang dipakai baptiso, yang artinya menyelam, dan juga murid-muridnya membaptis dan dibaptis, dijelaskan masuk ke dalam air. Ya, simbolisme baptisan. Dan kemudian kita masuk dalam Roma pasal 6, itu ada lambang. Jadi lambang itu artinya bahwa kita lahir baru dan kemudian kita disaksikan dan kita menyaksikan diri kita sudah bersama dengan Kristus dan kita dibaptis. Itu bukan arti kita dilahir barukan, bukan, kita sudah dilahir barukan. Ini adalah proklamasi, pembuktian, deklarasi bahwa saya menjadi orang Kristen. Dan bagaimana itu dituangkan di sana, bagaimana itu diselamkan, bagaimana itu dipercik adalah kamu diurapi dan kamu menjadi orang Kristen dan kamu ditetapkan hidup di dalam iman firman Tuhan, iman kekudusan, iman keadilan yang dibawa oleh Kristus. Ya, gereja mula-mula menggunakan, kalau kita lihat bukti-buktinya jelas bahwa mereka menggunakan selam juga. Ya, ini bukti arkeologisnya ada dari kolam, dari tulisan, dari gambar-gambar, itu ada semua. Nah, bagaimana dengan kekuatan teologis secara teologis ya? Nah, saudara, kita kemudian belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Westminster dan juga pada waktu itu ada juga di Princeton dan juga beberapa sekolah di Belanda ya. Nah, Oxford dan juga di Amerika yang didirikan oleh Complutense juga. Nah, sebagian besar itu sesuai dengan pengakuan iman Westminster 1646 yang mengatakan baptisan bukan hanya untuk mereka yang mengakui iman dalam Kristus, tapi juga untuk anak-anak mereka, keturunan mereka yang percaya. Jadi bayi-bayi juga bisa dibaptis. Dan ini pengakuan iman ya. Baptisan dapat dilakukan dengan mencurahkan atau memercikkan air, menuangkan air kepada orang yang dibaptis. Jadi bukan hanya mengklaim bahwa selam itu yang paling benar. Ya, berdasarkan ini, maka para teolog Westminster, tokoh-tokoh Westminster, pengajar-pengajar, profesor-profesor teologi di sana, dan juga pengajar di sana menganggap bahwa penyelaman bukan satu-satunya dan pengharusan untuk baptisan yang sah. Mereka mengakui selam adalah cara yang dapat diterima dengan tanda petik bahwa itu adalah mewakili pemikiran tentang lahir baru. Sedangkan baptisan dipercaya oleh teolog Westminster dan pengakuan iman daripada gereja Tuhan yang ada, itu adalah pentahiran, pengudusan, dan penetapan Allah bahwa kamu hidup sudah bersama dengan Kristus. Jadi bukan soal lahir barunya sudah dilahirbarukan dan kita menyatakan saya sudah lahir baru dan saya hidup dipimpin Tuhan. Nah, ini pentingnya. Jadi kehidupan pentahiran, pengudusan, berjalan dengan kebenaran. Nah, itulah arti baptisan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Jadi bukan hanya menyatakan bahwa dia sudah lahir baru, sudah lewat lahir baru, tapi bagaimana baptisan itu adalah kita ditetapkan untuk menjadi tahir. Ya, itu ada dalam kitab Yeskiel tadi. Nah, dasar Alkitab mereka gunakan apa? Dalam Perjanjian Lama, tadi dikatakan kamu menjadi tahir. Dan kemudian menunjukkan kepada perjanjian baru, darah perjanjian baru, yang dipercikan oleh imam. Jadi, darah Kristus itu tidak diselamkan. Nggak mungkin kita masuk diselamkan dalam darah Kristus. Ya, darahnya pendetanya dikumpul satu kolam. Enggak seperti itu. Jadi, darah Kristus adalah lambang, dan kemudian lambangnya itu apa? Air. Dan lambang itu air. Dan kalau lambang darah Kristus dalam perjalanan dipercikan, ya kita boleh memakai air itu dipercikan, bukan diselam. Jadi kalau kita berpikir secara teologis, logis, saudara-saudara bisa terima ini. Kenapa? Ya karena itu sudah ada, karena itu sudah dipraktekkan. Bukan kita yang nggak tahu, yang kadang-kadang ngotot seperti itu. Nah, kita harus melihat baptisan sebagai kelanjutan konsep penyucian dari orang-orang yang sudah dilahirbarukan dalam seluruh hidupnya. Jadi baptisan dalam perjanjian baru adalah, ya kira-kira saudara, itu baptisan itu adalah tentang bagaimana saya menerima dan mengakui dan menjadi saksi bahwa saya sudah hidup dan mati bersama dengan Kristus. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 10, terus kemudian 13 dan 14. Jadi baptisan dalam arti beberapa ritual penyucian dengan percikan, penuangan, atau penyelaman, semua bisa diterima. Ya. Jadi kalau orang-orang ikut perjanjian lama dengan konsep seperti itu, ya dipercik dan juga dituangkan atau dipercikan darah. Jadi darah Kristus tidak membaptis kita dengan cara ritual terus darah semua terus kita masuk dalam, dikubur dengan darahnya, enggak. Dan itu diwakili dengan air. Ya.
Nah, kita masih ingat bahwa darah Kristus bisa diwakili dengan anggur. Ya, perjamuan kudus itu anggur, darah Kristus. Nah, itu bukan untuk menyelamkan ya, tetapi untuk memberikan satu tanda perjanjian baru dan hidup yang diberi kemenangan, disertai dan tidak pernah tinggalkan Tuhan, itu perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu kalau kita lihat secara rohani, itu puncak dari seluruh ekspresi iman orang percaya itu adalah perjamuan kudus. Ya, kalau baptisan itu lambang ya, perjamuan kudus itu betul-betul kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diberi darah dan daging Kristus. Dan kita harus menjadi manusia baru. Manusia lama harus ditinggalkan. Ya, oke. Sekarang kita lihat mana baptisan lebih penting daripada cara baptisan. Baptisan melambangkan penyucian dosa dan perjanjian Allah bersama dengan orang percaya. Bukan hanya simbol kematian dan kebangkitan dalam arti mati di dalam darah Kristus, darah kita bersama darah Kristus, dan kita ditenggelamkan di dalam darah Kristus, darah kita dimasukkan, ditenggelamkan dalam darah Kristus dan disucikan, seluruh dosa yang ada dalam darah kita dibuang dan kita jadikan jernih, bersih. Nah, itu menunjukkan kepada pemercikan. Ya, Yesus mungkin diselam, ya sangat mungkin, tapi kita tidak tahu persis Yesus itu ditenggelamkan. Dia ditenggelamkan oleh Yohanes atau dia menenggelamkan dirinya, dia menunduk. Nah, saudara, itu tidak dijelaskan. Ya. Tapi dari semua ritual itu kebanyakan yang dibaptis yang menundukkan dan menenggelamkan diri. Ya. Oke. Jadi John Frame dan juga George Willey ya, Gregory Beleo atau George Willey, juga Ian Duguid itu mengatakan bahwa berpegang pada teologi perjanjian. Nah, ini ya, yang dipegang oleh mereka adalah teologi perjanjian yang mendukung baptisan anak dalam teologi perjanjian, sunat anak 8 hari disunat. Nah, itu adalah juga dibaptis karena memakai lambang tanda perjanjian, tanda pemercikan, tanda dari kita menjadi bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi jelas sekali melambangkan pemurnian, penyucian, dan melambangkan pentahiran. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ritual bangsa Israel melakukan ini. Ya jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan, melihat baptisan sebagai tanda perjanjian yang diberikan kepada orang dewasa dan juga orang bayi yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel dalam sunat bayi dan juga orang dewasa. Baptisan selam tidak pernah dilawan, ditentang, dilarang oleh orang-orang yang melakukan baptisan selam ataupun percik atau dituang, karena dianggap tidak wajib. Jadi saya pun tidak boleh mengatakan bahwa yang dipercik lebih benar daripada yang diselam. Sesuai itu semuanya ada alasan teologisnya. Dan dasar mereka berasal dari teologi perjanjian, sedangkan yang diselamkan berdasarkan kepada kematian di dalam Kristus. Jadi kalau kematian itu berkaitan dengan darah, dan darah itu dilambangkan dengan air. Jadi bukan darah Kristus yang menenggelamkan kita di baptisan, tetapi lambang air itu. Ya, jadi kita harus tahu ini adalah lambang ya. Jadi kita tidak boleh bertengkar. Oke, saya pikir cukup hari ini dalam arti yang kita bisa mengerti ya. Jadi saya jelaskan ini supaya kita menangkap. Jadi kita nggak usah lagi bertengkar, bermusuhan, cekcok, kemudian berdebat berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Yang ujungnya adalah kita memegang yang formnya, bukan meaningnya. Kita harus memegang meaningnya dan kita bergandengan tangan dengan formnya. Karena itu adalah satu keanekaragaman dari ekspresi iman dan kita tidak boleh saling menghina. Oke, Tuhan berkati semua. Kita masuk dalam doa.